Nah, kalau beberapa motor tadi dibawa ke Indonesia dan dijual antara 17 sampai dengan 20 jutaan, kira-kira kamu tertarik nggak sob? Senjata Suzuki yang memberondong permotoran di Indonesia dengan menghadirkan motor-motor dari India pelan-pelan mulai membuahkan hasil. Meski sempat dibully di awal-awal, namun pelan-pelan bikers Indonesia mulai bisa menerima motor Suzuki CPU India ini. Terlebih setelah hadirnya V-Strom 250SX yang cukup sesuai dengan selera bikers tanah air, lalu diperlengkap dengan Brookman Street EX yang juga cukup keren. Nah, fakta ini mau nggak mau akan menggerogoti kue atau ceruk pasar milik Honda di Indonesia. Karena jelas, para pembeli motor Suzuki saat ini adalah para pelarian dari produk Honda yang parno sama rangka ISAF-nya. Nah, sekarang kita berandai-andai. Jika AHM juga ikut strategi Suzuki yang cari jalan pintas yang ambil CPU motor dari India, kira-kira ada nggak produk motor Honda India yang menarik untuk dibawa ke sini? Ini hanya berandai-andai saja loh sob, sebab rasanya itu tidak mungkin terjadi. Mengingat AHM tak ada kesulitan ataupun kendala untuk membuat produk mereka sendiri di sini. Berbeda dengan Suzuki yang terpaksa melakukan CPU dari India karena terkendala biaya produksi dalam negeri. Dan mari kita simak sob, apa saja sih jualan motor Honda di India sana, dan kira-kira ada yang menarik nggak buat coba di sini? Secara umum, Honda memasarkan motor di India sana dalam 3 kategori, yakni skuter, motor sport, dan juga moge. Yang pertama kita bahas lini skuternya dulu sob. Jangan harap ada Honda Beat, Scoopy, Vario, ataupun BJX di sini. Jadi jangan harap juga kamu akan menemukan rangka ISAF di sana. Lini skuter matic Honda di India hanya diisi oleh 2 model saja, yakni Honda Dio dan Honda Activa. Meskipun kedua model dibuat beberapa varian lagi, yakni Honda Dio 125 dan Dio 125 Special Edition. Lalu Honda Activa ada 3 varian, yakni Honda Activa Standard, Activa Special Edition yang sama-sama bermesin 110 cc, lalu ada juga Activa 125 yang tentunya bermesin 125 cc. Untuk harganya sendiri, Honda Activa 110 dijual mulai dari Rp76.234 sampai dengan Rp82.234 atau setara 14,2 jutaan sampai dengan 15,4 jutaan jika dirupiahkan. Sementara untuk Activa 125 dijual mulai dari Rp79.806 sampai dengan Rp88.979 atau setara dengan 14,9 hingga 16,6 jutaan jika dirupiahkan. Sementara Honda Dio 125 dijual mulai dari Rp83.400 sampai dengan Rp91.300 atau setara dengan 15,6 sampai dengan 17,1 jutaan jika dirupiahkan. Bagian spesifikasinya ya sesuai dengan ciri khas motor dari Vrindavan sana sob. Bagian engine tak terlalu jadi perhatian utama, seperti mesinnya yang belum pakai radiator, klepnya 2 biji, dan powernya yang cukup pas-pasan karena memang mengejar keiritan bahan bakar di sana. Yang penting suara klaksonnya kencang sob. Untuk fitur-fiturnya cukup lengkap khas Honda, di mana ada ECG starter, side stand switch, smart gas system untuk varian tertinggi, idling stop system, pilot speedometer full digital, bagasi lumayan lega, lubang pengisian bahan bakar di buntut, overlock knalpot segede gaban, dan tentu saja ukuran velg jomplang 12 in di depan dan 10 in di bagian belakang. Oh iya, tipe rangkanya pakai underbone ya, alias produk India sana belum kejamah rangka ISAF. Untuk material bodi dan rangka sih, biasanya produk India tuh tebel-tebel sob. Sebagai contoh, Honda Activa 110, bobotnya mencapai 105 kg. Bandingkan dengan Honda Beat yang sama-sama bermesin 110 cc, yang hanya berbobot 89 kg saja. Mungkin saking irit bahannya ya sob di sini. Atau mau bandingin sama Honda Scoopy, yang sama-sama bermodel retro, di mana Scoopy bobotnya hanya 94 kg saja.
Nah, kalau beberapa motor tadi dibawa ke Indonesia dan dijual antara 17 sampai dengan 20 jutaan, kira-kira kamu tertarik nggak sob? Lalu kategori yang kedua adalah motorsport. Untuk kategori ini, mereka punya banyak sob. Ada 9 model, dan semuanya merupakan sport batangan alias naked bike dan nggak ada model fairingnya. Mulai dari Honda CB 200X yang merupakan motor sport berjenis semi adventure. Mesinnya 184,4 cc, SOC 2 klep berpendingin udara, powernya sebesar 17 horsepower dan torsi 15,9 Nm. Suspensi depannya sudah pakai upside down dan motor ini dijual dengan harga Rp146.999 atau setara dengan Rp27,5 juta. Lalu yang kedua ada Honda Hornet 2.0, yang mana ini versi naiknya dari CB200X tadi. Modelnya keren dan gagah ya sob. Mesinnya juga sama pakai mesin single cylinder 184,4 cc berpendingin udara, dan suspensinya juga sudah pakai upside down di depan. Harganya sendiri di angka Rp139.000 atau sekitar 26 jutaan. Lalu yang ketiga ada Honda SP160. Sesuai namanya, motor ini menggunakan mesin 160 cc atau tepatnya di angka 162,7 cc, single cylinder SOHC 2 klep. Powernya sebesar 13,2 horsepower dan torsi di angka 14,5 Nm. Harganya di sana di angka Rp117.500 atau setara dengan 22 jutaan. Yang keempat ada Honda Unicorn yang juga bermesin 162,7 cc seperti Honda SP160 tadi. Hanya saja secara desain nggak sekeren SP160 tadi sob. Mungkin kalau di sini dulu yang merupakan Mega Pro sama Verza kali ya sob. Mesin sama tapi tampangnya berbeda. Nah, Honda Unicorn ini dijual dengan harga Rp109.800 atau setara dengan 20,5 jutaan. Yang kelima ada Honda SP125. Sesuai namanya, ini merupakan versi lebih kecil dari SP160 tadi karena hanya bermesin 125 cc, SOHC 2 klep berpendingin udara. Powernya sebesar 10,7 horsepower dan torsinya di angka 10,9 Nm. Harga motor ini adalah Rp90.567 atau sekitar 16,9 jutaan jika dirupiahkan. Lalu motor sport yang keenam ada Honda Shine 125. Motor ini merupakan pilihan lain di kelas sport 125 cc. Harganya tentu juga lebih murah karena secara fitur sangat basic sekali. Motor ini dijual dalam beberapa pilihan varian, termurah di angka Rp79.800 atau sekitar 14,9 jutaan, dan paling mahal di angka Rp83.800 atau sekitar 15,7 jutaan. Berikutnya ada Honda Livo 110. Lagi-lagi merupakan sport batangan murah, namun jenis motor ini banyak diincar untuk kebutuhan niaga atau kasarnya motor perang untuk usaha. Mesinnya 110 cc SOHC 2 klep berpendingin udara, powernya 8,6 horsepower dengan torsi 9,3 Nm. Harganya sendiri termurah di angka Rp78.500 atau sekitar 14,7 jutaan. Lalu motor serupa dengan Livo 110 ada Honda CD 110 yang juga lebih basic lagi. Jika Livo 110 tadi masih agak sedikit keren, maka pada CD 110 ini benar-benar mengutamakan fungsi sebagai motor niaga. Lihat saja bentuk tangki dan joknya yang flat alias datar, nggak ada seni-seninya sama sekali sob. Behel belakang juga dibuat memanjang guna bisa menempatkan barang. Mirip-mirip lah sama motor Tosa roda 3. Mesinnya masih sama dengan Livo 110 dan harganya di angka Rp73.400 atau setara dengan 13,7 jutaan. Dan motor sport yang terakhir adalah Honda Shine 100 yang memiliki spek paling rendah. Mesinnya hanya setara dengan Honda Win yakni 100 cc meski modelnya sudah bermesin tegak. Powernya sebesar 7,2 horsepower dengan torsi di angka 8 Nm. Dan harganya tentu juga sangat murah sekali sob,
yakni Rp64.900 atau setara dengan 21, jutaan jika dirupiahkan. Motor-motor tersebut semuanya merupakan produk asli Honda di India sana sob, dan sama sekali tak ada produk dari AHM yang dijual di sana. Jadi secara kualitas mungkin akan berbeda dengan motor Honda yang dipasarkan di sini. Tapi itu entah lebih bagus atau lebih jelek ya sob. Oh iya, dulu AHM pernah terinspirasi salah satu naked bike Honda dari India ini saat akan memperbarui New Mega Pro, di mana Mega Pro penerus dari Mega Pro Primus itu mengadopsi dari desain Honda Dazzler 150 dari India yang sekarang sudah tak dijual lagi. Lantas untuk jajaran mogenya tentu kurang lebih sama dengan Honda yang ada di pasaran global, karena memang bukan produk Honda India ya sob. Seperti Honda CB300F, CB300R, CB350RS, CB650R Neo Sport Cafe, CBR650R, CBR1000RR, dan juga Honda Goldwing. Nah, demikian tadi deretan motor Honda yang dipasarkan di India sana sob. Adakah dari motor-motor tersebut yang menarik buat kamu miliki? Seperti biasa, berikan pendapat kamu di kolom komentar ya.